nama Ananda dan juga kelasnya. Ya, baik, terima kasih Bunda Kiara, Bunda Gibran, ya. Baik, Ayah Bunda. Nah, Adena, insyaallah sebentar lagi kita akan memulai acaranya. Baik, ayah Bunda semuanya, kita mulai acara pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum amma ba'du. Yang terhormat kepada Direktur Yayasan Sekolah Zaidan Educare, yang terhormat kepada Ibu Bapak Guru, yang terhormat kepada Ayah dan Bunda, dan yang Pak Indra cintai. Alhamdulillah di pagi hari ini yang berkah ini, yang istimewa ini, kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita berkumpul dalam program atau kajian sambutan bulan suci Ramadan. Marilah kita buka acara di pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, supaya agenda dan program ini berkah, alangkah baiknya kita mendengarkan ayat suci dan lantunan yang akan dibacakan oleh Ananda Dea dari kelas 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, katakanlah dia Allah yang maha esa. Allah tepat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang serta dengannya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maha besar Allah. Terima kasih kepada Ananda yang telah membacakan Al-Quran. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, ayah bunda, acara selanjutnya yaitu sambutan dari
Yayasan SD Zaidan Eduken yang akan disampaikan oleh Ibu Miarti MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, clear ya suaranya, saya tidak pakai headphone. Ada ya? Kadangu, Pak Indra? Halo? Ada Bu, ada Ada Bu, aman. Baik, hatur nuhun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Alhamdulillah atas izin Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak hebat yang tentunya senantiasa ada di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas izin Allah tentu saja kita masih bisa berhimpun, kita masih bisa diberi napas dan kita bisa menjalani kebaikan hingga detik ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, tetap bersyukur di setiap kesempatan sebagaimana Allah telah mengingatkan kita, la in syakartum la azidakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shalawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurahkan, terlimpahkan kepada guru hebat kita semuanya, kepada seorang pejuang ya luar biasa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram yang akan memberikan tausiah kepada kita semua di pagi hari ini, Al-Ustadz Ghaus Abdul Hamid, Abi dari Teteh Hilwa dan Sidkia, insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga kepada Ketua Panitia, di sini ada Ibu Dede, ya, Pak Indra dan Reng-Rengan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah hadir bersama di dalam ruang meeting ini. Untuk Ayah Bunda dan anak-anak hebat semuanya, Bumi ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua di pagi hari ini. Ada yang tidak bisa hadir juga, Lentera kelas 1, tepat di jam yang sama, sedang menempuh lomba ya, dengan berapa gaya atau lebih dari 4 gaya tingkat Provinsi Jawa Barat, dan secara ofisial disebutkan di sana mewakili atas nama sekolah Zaidan Eduken ya. Semoga Allah ijabah doa terbaik kita semuanya begitu ya. Nah, Ayah Bunda dan Ananda hebat semuanya, menjelang Ramadan itu memang ya kita sebagai muslim diingatkan Allah dan juga diingatkan oleh beberapa disebutnya ilmu pengetahuan atau literatur mungkin ya kalau bahasa Bumia, bahwa menyambut Ramadan itu harus dengan bahagia, harus dengan gembira, bukan dengan berkeluh kesah, aduh gimana nanti aku nggak makan minum begitu ya. Nah, nanti untuk poin ini Ustadz akan jauh lebih jauh ilmunya begitu, akan menyampaikan kepada kita semua kenapa kita harus menyambut Ramadan dengan bahagia begitu ya. Nah, bahkan kemarin kelas 5, kelas 6 baru saja menyampaikan presentasi target begitu ya. Nah, presentasi target hubungannya dengan bulan Ramadan, wah itu akan lebih baik lagi ya. Ketika di mumpung bulan Ramadan kita menyampaikan doa-doa kita apa saja sih dalam setiap harinya begitu ya. Kemarin ada nih kelas 6, kelas 5 yang menyebutkan ingin segera tunai juz 29-nya, secara emosional ingin lebih tenang katanya ya. Nah,
mumpung bulan Ramadan, maka diafirmasi, diingat-ingat harapan-harapannya ya. Nah, selanjutnya izin sebelum Bapak Ustadz menyampaikan kepada kita ya untuk tausiah jelang Ramadannya, Bu Mia izin ini share screen sebentar. Ini lebih tepatnya Bu Dede nanti yang menyampaikan ya. Nah, ini ada informasi begitu ya, masih cukup global. Nah, dimulai dari mudah-mudahan bisa kita lihat bersama ya. Oke. Nah, sudah bisa dilihat ya. Jadi ini Bu Dede bersama tim ya sebagai panitia dari Ansitoh Ramadan 1446 Hijriah, dan istilah Ansitoh itu kami globalkan ya supaya bisa dinikmati oleh semua kalangan begitu ya, tidak hanya oleh kita keluarga besar sekolah begitu ya. Jadi kami menggunakan istilah semesta Ramadan 1446 Hijriah. Jadi ketika dari pihak dinas misalnya ada surat edaran terkait mengharuskan sanlat lah dan lain sebagainya, insya Allah untuk sekolah kita sudah jauh-jauh hari, sudah dari tahun ke tahun begitu ya, menggelar yang namanya pesantren Ramadan. Bahkan kami tidak berani, kalau kata orang Sunda mah kawasa nyebatkan sanlat gitu. Kalau sanlat atuh menikilat-kilat teuingnya. Sedangkan yang namanya menuntut ilmu itu tidak bisa seperti kita bikin gorengan gitu, dadakan gitu ya. Jadi Bu Mia tidak setuju dengan istilah sanlat, sudah pesantren Ramadan saja ya, supaya bisa lebih mengena di hati begitu ya. Jadi tidak dadakan, kalau dadakan mah kadang jadi lupa begitu ya. Nah ini Ibu Bapak dan Ananda yang dirahmati Allah, secara utuh gambaran program Ramadan kita 1 bulan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang sudah direncanakan Allah ijabah dan Allah permudah segala bentuk prosesnya, dan tentu saja menjadi pahala untuk kita semua dengan sebab kita menjalaninya sepenuh hati, ikhlas, ridho lillahi ta'ala begitu ya, dan menjadi sumber edukasi atau pendidikan yang baik untuk kita semuanya. Boleh lihat sekilas ya, ada tausiah munggah. Maksud dari tausiah munggah itu kajian pagi ini, kajian menyambut Ramadan. Ada pawai, ada storytelling, tarhib, tanzif itu bersih-bersih begitu ya. Ada pesantren, ada Quran Day. Seharian itu kita dari pagi sampai sore menunaikan Quran Day. Jadi betul-betul nuansanya nuansa Al-Quran, gamesnya Al-Quran, tausiahnya tentang Quran begitu ya, assessmentnya tentang Quran. Dan ini menyenangkan sekali nih, kita sambut iftar jama'i apa sih? Makan bareng nih, kita berbuka bersama di sekolah. Ramadan berbagi cinta seperti yang sudah kita kumpulkan tetangga, kita kumpulkan duafa dari kenceleng yang kita himpun, kita bagi kebahagiaan kepada mereka sebelum Lebaran tiba. Tadarus ya, kita Bapak Ibu guru, ayah bunda di rumah, kita bertadarus semuanya menjadi ladang keberkahan. Infak subuhnya, kultum dari Ananda juga nanti tayang di YouTube-nya sekolah begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita memohon kepada Allah, apa yang kita rencanakan Allah permudah. Nah, berikutnya Bu Mia notis ya Ibu Bapak, mohon izin saya notis sedikit. Jadi atas izin Allah begitu ya. SD sekecamatan Cilengkrang itu ya ada yang diutus ya di setiap kecamatan. Untuk swastanya Zaidan Educare yang diutus untuk menjalani program sekolah adiwiyata. Untuk negerinya diwakili oleh SD Legok Hayam. Ada di mana tuh SD Legok Hayam? Tuh ada di atas rumah neneknya Mezafir ya, di RW 6 itu SD Negeri Legok Hayam. Jadi sekolah adiwiyata ini Green School mungkin seperti itu. Ini memang proyek besar, grand project. Jadi Bu Mia memandang ya Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ini sebuah pekerjaan makro yang tidak sederhana begitu. Nah,
Jadi dari sekarang minimal sekali begitu ya, ada waktu 3 hari, kemudian nanti pasca lebaran ibu bapak membekali makan snack kepada anak-anak, diupayakan tidak lagi yang berbungkus. Ketikapun itu berbungkus, maka mohon izin agar bungkusnya dimasukkan kembali ke dalam misting dan bawa pulang ke rumah sehingga tidak nyampah di sekolah. Itu baru usaha kecil begitu ya, dari sekian besar usaha yang harus kita tempuh. Secara keseluruhan kami akan mengadakan meeting secara khusus berkaitan dengan adiwiyata ini. Nah, di pagi hari ini saya izin hanya menyampaikan sangat-sangat global dan bocoran saja, begitu ya. Nah, karena cukup tidak tepat disampaikan di agenda hari ini, hanya sekadar mention begitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah ijabah segala bentuk upaya-upaya kita, begitu ya. Demikian barangkali Pak Indra, sekali lagi terima kasih banyak kepada Al Ustadz. Semoga tausiahnya menjadi ladang keberkahan, menjadi ladang pembelajaran untuk kita semua, karena yang namanya menuntut ilmu bukan saja anak-anak, tapi kita juga sama pilih. Jadi luxury belief. Apa itu luxury belief? Luxury belief itu kaburomaktan, ari urang kabudak hayo diajar, ari kitanya lupa menuntut ilmu itu wajib gitu ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita suatu hari nanti. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ustadz, terima kasih Pak Indra, terima kasih Ayah Bunda dan anak-anak hebat semuanya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mia atas sambutannya. Masya Allah ya, insya Allah dalam 1 bulan ke depan dalam acara Ramadan banyak sekali program-programnya. Semoga kita selalu disehatkan, dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik Ayah Bunda, acara selanjutnya yaitu acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Gaus Abdul Hamid. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat Bu Mia, pimpinan SD Zaidan Educare, ya, keluarga besar Yayasan Zaidan, dan juga ibu bapak guru, juga ayah bunda yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah di beberapa menit ke depan saya bicara tentang tarhib Ramadan. Kita hari ini berada di bulan Sya'ban. Ya, mungkin tepatnya tanggal 23 Sya'ban. Insya Allah sekitar 1 pekan lagi, menurut perhitungan ilmu hisab mungkin di hari Sabtu yang akan datang, berarti tepat di
hari Sabtu itu kita akan puasa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bisa dikatakan sebagai bulan persiapan kita menuju bulan suci Ramadan. Ya, 2 bulan yang dicontohkan Rasul di mana kita i'dad menuju Ramadan ya, dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Kalau dilihat dari segi diksi yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, titik tekan dari doa ini adalah kalimat terakhir. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami kepada Ramadan, dan 2 bulan sebelumnya Rajab dan Sya'ban adalah i'dad kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Paling tidak ada 3 literasi berbicara bulan Sya'ban sebelum memasuki Ramadan atau persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan begini. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi syahri Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman illa fi Sya'ban. Tidaklah aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidaklah aku menyaksikan beliau paling banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Itu artinya bahwa hanya bulan Ramadan beliau berpuasa penuh, dan hanya bulan Sya'ban beliau paling banyak berpuasanya. Artinya ada hari-hari yang bolong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya bulan Sya'ban ini juga adalah bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Tentu secara logika, karena bulan Ramadan puasanya fardu, maka Sya'ban adalah i'dad atau persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Makanya banyak berpuasa. Kalau sudah terbiasa melaksanakan yang fardu lebih ringan. Kalau sudah perutnya terbiasa, kalau sudah terbiasa ritmenya dari bangun paginya, kemudian suasana dan budaya-budayanya, maka untuk ngegas di bulan Ramadan mengoptimalkan amalan tentu akan lebih mudah. Nah, jadi hal yang pertama dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah banyak berpuasa. Walaupun masih tersisa 1 minggu, mari kita sedikit analisis tentang hadis ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira puasa apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban? Yang pertama tentu yang harus dioptimalkan oleh kita umat Rasul adalah puasa fardu dulu. Ya. Kalau ibu-ibu, mari kita menghitung, barangkali ada hutang puasa yang belum lunas karena ibu-ibu pasti ada haidnya. Atau mungkin bapak-bapak yang Ramadan tahun lalu kita melakukan safar atau sakit sehingga punya hutang Ramadan. Jangan-jangan kelupaan belum dibayar. Ini masih ada momen. Ya. Bagi bapak-bapak yang punya istri, bapak-bapak yang punya anak gadis yang sudah dewasa, sudah balighah, tanya satu persatu. Hutangnya sudah lunas apa belum?
Ya. Kalau seandainya belum lunas, segera lunasi. Dan kalau mereka mau berpuasa, seperti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Sya'ban ini Rasul menanya kepada istrinya, Aisyah, masih punya hutang Ramadan? Masih punya. Nah, Siti Aisyah berpuasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami, kita sebagai suami, kita sebagai ayah, temani mereka berpuasa. Mereka puasa wajib, kita puasa sunnah. Tentu ini akan meringankan tugas mereka. Karena memang suami punya peran penting di dalam menegakkan hal ini. Punya anak yang lagi di pesantren juga harus ditanya, ya, kakak, teteh, gimana puasa Ramadannya sudah lunas apa belum? Itu mesti gitu. Ya. Jadi yang pertama yang fardu. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah yang masyhur satu puasa Senin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dzaka yauma wulidtu wa yauma ub'atsu wa yauma unzalu alayya. Hari Senin itu hari spesial. Kata Rasul, hari Senin hari di mana aku dilahirkan. Ini dalam Sahih Muslim. Hari di mana aku diutus. Hari di mana aku pertama kali mendapatkan Al-Quran. Karena hari ini hari di mana Rasul dilahirkan, Rasul diutus, Rasul mendapatkan Quran, maka spesial. Maka bersyukurlah kalian dengan hari spesial ini dengan puasa sunnah. Makanya kita dianjurkan puasa Senin. Kemudian yang kedua ada puasa Kamis. Puasa Kamis ini adalah puasa di mana catatan amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau kita melihat literasi dalil tentang diangkatnya amal, paling tidak ada 3 periode. Satu, periode harian, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat shift malaikat pagi dan malaikat siang dan malaikat malam. Nah, pergantiannya itu di waktu pagi dan petang. Saat itulah kemudian catatan amal harian Allah angkat ke langit. Makanya di waktu pagi kita dianjurkan oleh Quran banyak berzikir, wadhkurullaha bukratan wa asyiyya. Zikir pagi dan petang. Maka bertaburan dalil, bertaburan hadis tentang al-azkar, ya, zikir-zikir di pagi dan sore hari. Karena kita dianjurkan banyak. Bahkan di spesial pagi hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita dengan pahala yang sangat luar biasa bagi mereka yang belum sempat melaksanakan ibadah haji yang umroh atau belum punya ongkosnya atau belum punya kemampuan untuk itu. Rasul memfasilitasi sebuah amalan yang pahalanya sempurna seperti ibadah haji dan umrah. Kata Rasul, man shallal ghadat fi jama'atin thumma yaq'udu yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya. Jadi begini, orang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi bangun lebih pagi, ya, kemudian berangkat ke masjid dalam keadaan gelap, kemudian sholat berjamaah subuh di masjid, nggak langsung pulang, duduk dulu di masjid, berzikir terus sampai terbit matahari. Sudah terbit matahari, lewat sedikit, waktunya syuruk, itunya terbit lewat sedikit, sekitar 10 menit lah mungkin lewat dari waktu terbit. Kemudian sholat 2 rakaat, cukup 2 rakaat. Lalu kemudian pulang, maka pahalanya mislu ajri hajjin wa umratin tamah. Seperti pahala haji dan umrah sempurna. Nah, ini ibadah pagi. Kenapa sampai sedahsyat itu? Karena Rasul ingin umatnya diangkat amalnya, ia sedang beribadah. Begitupun di waktu sore, kita dianjurkan banyak zikir di waktu sore. Bahkan di hari Jumat yang sangat spesial, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada satu saat di hari Jumat di mana doa di saat itu tidak tertolak. Para ulama mencoba menggali berbagai dalil, kira-kira momen itu kapan? Lalu kemudian mereka mengambil kesimpulan. Para mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa momentum itu terjadi ba'da asar. Jadi luar biasa memang
momentum diangkatnya amal itu. Nah, itu yang harian. Yang kedua ada diangkatnya amal itu yang mingguan, yaitu setiap hari Kamis. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kita berpuasa hari Kamis. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita puasa hari Kamis? Kenapa engkau berpuasa hari Kamis? Kata Rasul, karena setiap hari Kamis catatan amal satu minggu Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat. Dan aku ingin saat catatan amalku diambil, maka aku sedang berpuasa. Maka kita pun sama dianjurkan beribadah puasa ketika catatan amal diangkat. Nah, ini juga berhubungan dengan yang kedua, dengan bulan Sya'ban ini. Kenapa Rasulullah SAW paling banyak puasanya? Kenapa Rasulullah SAW itu paling sering puasanya di bulan Sya'ban ini? Bahkan hampir tiap hari mungkin berpuasa. Ya. Dan ternyata ketika ditanya oleh para sahabat tentang puasanya Rasul di bulan Sya'ban, ternyata catatan amal itu selain harian, ada mingguan, ada tahunan diangkatnya itu. Dan catatan amal tahunan diangkat di bulan Sya'ban. Kata Rasul, dan aku menginginkan agar catatan amal tahunanku diangkat, aku sedang berpuasa. Makanya Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, jadi puasa sunnah Senin, Kamis. Apalagi selain Senin, Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Tapi sudah lewat di bulan Sya'ban ya. Nah, ini setiap bulan disunnahkan dan terutama bulan Sya'ban harus dioptimalkan. Nah, bagaimana Ustaz selain Senin Kamis lalu kemudian Ayyamul Bid boleh puasa? Boleh. Para ulama mengatakan puasa sunnah itu bisa dilakukan kapanpun. Pertama harus lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak boleh bertepatan dengan hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tidak boleh di hari yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya boleh. Dalil tentang itu banyak. Salah satunya Rasulullah SAW suatu ketika datang ke rumah Siti Aisyah di pagi hari. Lalu kemudian beliau bertanya, wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan pagi ini? Kemudian kata Siti Aisyah, tidak ada. Kalau begitu aku berpuasa saja. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa tidak perlu hari Senin saja, tidak perlu hari Kamis saja, atau Ayyamul Bid saja. Tapi hari-hari yang lain, selama tidak masuk kepada yang diharamkan atau yang dimakruhkan, perbanyaklah puasa. Yang diharamkan apa Ustaz? Yang diharamkan dalam 1 tahun itu hanya 5 hari. Yang diharamkan dalam 1 tahun hanya 5 hari. 1, Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Kemudian 3 selanjutnya Hari Tasyrik. 11, 12, 13 di bulan Dzulqa'dah. Maaf. 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Nah gitu. Nah itu Hari Tasyrik namanya. Itu yang diharamkan cuma 5. Di bulan Sya'ban ada tidak? Nggak ada. Di bulan Sya'ban tidak ada hari yang diharamkan. Nah, kemudian yang kedua, yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan kapan? Yang dimakruhkan salah satunya, 1 adalah menginfirad puasa hari Jumat. Artinya kalau seseorang puasa hari Jumat tidak dibarengi dengan puasa Kamis, tidak dibarengi dengan puasa Sabtu, dia hanya puasa hari Jumat, itu makruh. Ya, kenapa makruh? Karena hari Jumat bagi umat Islam itu adalah Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam. Hari penghulunya para hari. Semacam bahkan Rasul mengatakan yaumul jum'ati afdalu min yaumil idi min yaumil fitri wan nahri. Hari Jumat itu lebih baik daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha, begitu. Ya. Makanya lebih cenderung kepada yaumu aklin wa syurbin, harinya makan minum. Makanya bagus tuh kalau ibu-ibu suka ada program Jumat berkah gitu, bagi-bagi makanan. Ya memang momennya momen sedekah gitu. Momen seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, momen berbagi, momen memberi,
momen makan-makan. Nah begitu. Nah begitulah hari Jumat gitu. Tapi kalau dia bersambung sifatnya dengan hari Kamis, dengan hari Sabtu, jadi hilang karena memang sebuah rangkaian ibadahnya gitu. Tapi kalau hanya menginfiradkan hari Jumat nggak baik gitu. Nah gitu. Nah jadi Jumat itu lebih baik tidak berpuasa sebetulnya gitu. Nah ini yang makruh. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban ini ada sesuatu yang makruh, yang spesial khusus bulan Sya'ban. Yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dalam konteks makruh, di mana kita berpuasa mewisol puasa fardu dengan puasa sunnah. Artinya begini, misalkan hari Sabtu depan kita tanggal 1 Ramadan. Maka hari Jumat atau hari Kamisnya 2 atau 3 hari menjelang Ramadan kita harus berbuka. Jangan sampai disatukan. Misalkan kalau mungkin nanti ada yang mungkin gitu ya, ada yang hari Ahad atau mungkin Ramadannya ada yang hari Sabtu. Maka dari Jumat ya, Kamis atau Sabtu itu jangan berpuasa kalau itu hari Ahad gitu. Jangan sampai kemudian puasa Ramadan dibarengi dengan puasa sunnah sebelumnya. Dalam budaya Jawa Barat mungkin ya, kita mengenal istilah munggahan. Munggahan itu kalau ya setahu saya gitu di kampung adalah acara makan-makan besok harinya mau puasa. Bala kecerakan. Ya, kadang-kadang kalau satu kompleks sama tetangga-tetangga ngumpul ngaliwat ngeriung lah gitu. Kalau misalkan satu komunitas datang jalan-jalan dulu ke sebuah tempat ngumpul ngeriung, isinya makan-makan. Yang pada intinya makan-makan. Nah ini bagus sekali, bukan dalam artian kita mangpang mengpeng can puasa sana segitu ya. Atau bukan dalam artian kita ingin wah samemeh kita menahan lapar dan dahaga, kita sekarang makan yang kenyang dulu, bukan begitu. Tapi momen ini untuk memastikan bahwa kita semua tidak berpuasa, kita semua berbuka karena esok hari berpuasa. Ini melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kalau seandainya hari Sabtu misalkan itu adalah tanggal 1, maka Kamis atau Jumat dan Kamisnya kita berhenti berpuasa. Begitu. Nah ini waktu-waktu yang dimakruhkan. Nah begitu, jadi selama itu diperbolehkan silahkan. Nah ini hal yang pertama di bulan Sya'ban ya, yaitu iqdad Ramadan kita adalah dengan banyak berpuasa. Kemudian yang kedua ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Usamah bin Zaid ya, dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis, salah satunya juga oleh Al-Albani dan juga banyak ulama-ulama yang lain yang mensahihkan hadis ini, bahwa di Sya'ban ini ada momen istimewa yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Ternyata nisfu Sya'ban ini adalah momen di mana tadi kalau Rasul di hadis yang lain yang sifatnya sahih dan tidak diragukan kesahihannya adalah tentang diangkatnya amal. Nah nisfu Sya'ban ini lebih spesifik lagi. Rupa-rupanya pengangkatan amal itu terjadi di sepertiga Sya'ban. Makanya kalau seandainya kita memasuki setengah Sya'ban, tepatnya tanggal 15 Sya'ban. Kalau seandainya ya kita memasuki tanggal 15 Sya'ban, maka hendaklah berpuasa. Tapi kalau malam harinya bagaimana? Nah, malam harinya ya karena kita tidak berpuasa di malam hari, maka perbanyaklah amal ibadah. Masyarakat kita kalau seandainya kita suka menyaksikan sok nisfu Sya'banan, sok ada mereka kemudian yang baca Yasin 4 balik, ada juga yang sholat sunnah, ada juga sholat tasbih, sholat taubat. Saya pikir tidak masalah, silahkan isi malam itu dengan aktivitas ibadah. Mau khataman Quran boleh, mau tahajud boleh, mau sholat taubat boleh, mau sholat hajat boleh, mau baca Quran, mau taubat boleh. Apapun bisa dilakukan. Neng pun ini. Ya, apapun bisa dilakukan ya, asal kemudian semua adalah kebaikan ya, amal-amal soleh, mau zikir dan lain sebagainya.
Nah ini saya juga mengapresiasi kalau ada kaum muslimin yang melakukan itu, silahkan saja selama amal-amalannya adalah baik. Baca Yasin bagus, oh bagus banget ya, karena Yasin adalah Al-Quran. Selain Yasin juga bagus ya, yang penting itu semua dari Quran. Ya, jadi ini menjadi sebuah jalan kebaikan untuk bersama-sama. Apalagi ditambah lagi dengan infaknya, dengan sedekahnya dan sebagainya. Nah ini momen Sya'ban. Nah, jadi yang kedua di momen Sya'ban ini momen nisfu Sya'ban ya. Ini yang spesial. Kemudian yang ketiga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Sya'ban ini adalah berbicara tentang di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diapit oleh 2 bulan yang haram ya, atau 2 bulan yang dimuliakan ya. Kita tahu bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tidak ragu lagi tentang kemuliaan bulan Ramadan. Al-Quran menegaskan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Itu spesial banget untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dulu, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sampai Rasulullah SAW diutus, bulan mulia itu cuma 4. Dalam Quran disebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Sesungguhnya hitungan bulan itu menurut Allah sejak diciptakannya langit dan bumi itu ada 12. Dan dari 12 itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram disebut dengan ashhurul hurum. Dalam Sahih Bukhari disebutkan salasatun mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut, wal wahid mudhar, 1 bulan terpisah. Yang berturut-turut apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Nah itu bulan yang berturut-turut, itu bulan haram, 3 bulan. Ditambah 1 lagi, 1 bulan haram, yaitu yang terpisah, yaitu Rajab. Rajab itu bulan haram, makanya diramaikan ya kaum muslim kaum Quraisy ya, sebelum datangnya Islam, mereka sangat mengagungkan 4 bulan haram ini. Mereka suka berperang antara yang satu dengan yang lain, tapi ketika bulan haram semua permusuhan, semua persengketaan, semua peperangan itu dihentikan dan mereka bersama-sama memuliakan bulan haram ini. Gitu. Makanya termasuk masa di mana perekonomian sangat tumbuh ya. Di situ ada pasar-pasar dadakan, pasar Majinah, pasar Dzil Majaj ya. Dan pasar-pasar yang lain. Jadi ekonomi juga tumbuh karena tidak ada peperangan. Nah, ini karena mengagungkan bulan haram. Zikir di mana-mana, nuansa-nuansa ibadah di mana-mana. Termasuk juga hadis Ibnu Abbas menceritakan tentang hal ini. Nah, jadi itu bulan haram, bulan kemuliaan. Termasuk juga bulan Rajab gitu. Bulan Rajab itu cuma pendek aja karena dia cuma 1 bulan. Sedangkan 3 bulan yang lain lebih panjang. Jadi secara syiar lebih kuat. Tetapi khusus untuk umat Nabi Muhammad, setelah 4 yang mulia ini tetap mulia, ditambah 1 lagi yang kemuliaannya mengalahkan bulan yang 4 ini. Apa? Ramadan. Kenapa khusus umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad menerima Quran, menerima kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Karena Quran turunnya di bulan Ramadan, semua yang dikenai Quran jadi mulia. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka Allah muliakan. Kota Mekah, tempat diturunkannya Al-Quran. Makanya ada surat-surat Makkiyah. Makanya kota Mekah Allah muliakan. Sholat di sana 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid kita, di komplek kita. Kota Madinah, tempat diturunkannya Al-Quran. Makanya ada surat-surat Madaniyah. Sholat di sana pahalanya sama dengan 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain. Gitu. Apa yang dikenai Quran jadi mulia. Gitu. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menerima Al-Quran, maka beliau menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dia lebih utama dari Nabi yang lain.
Begitupun ya, ketika ada seseorang yang menjadi ahlul Quran, penghafal Quran, orang yang mencintai Quran, orang yang hari-harinya bersama Al-Quran menjadi sahabat Quran, Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Menjadi orang yang paling baik yaitu orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Quran, yang hari-harinya senantiasa bersama Al-Quran. Nah, jadi memang apa yang dikenai Quran menjadi yang terbaik. Nah, Ramadan ini. Nah, jadi ada 2 bulan yang mengapit bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini kata Rasul, wa ghafala anhu katsirun minan nas. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, bulan Sya'ban ini bulan di mana banyak yang lalai karena diapit sebelumnya bulan haram, setelahnya bulan Ramadan, bulan suci, yang satu bulan haram, yang satu bulan suci, tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Banyak orang yang lalai, gitu. Nah, dari hadis ini para ulama mengkaji. Oh, yang dimaksudkan Rasul tuh kalian orang yang beriman jangan lalai, gitu. Ya. Jadi kalau seandainya banyak orang yang nggak ngaji Quran di bulan Sya'ban, kalian harus ngaji. Kalau banyak orang yang nggak tahajud di bulan Sya'ban, kalian mah harus tahajud. Kalau banyak orang yang nggak infak di bulan Sya'ban, kalian mah harus berinfak. Nah, inilah kemudian Rasul mengatakan bulan Sya'ban menjadi bulan yang banyak lalai, artinya sebuah semangat motivasi bagi kita agar tidak melalaikan bulan Sya'ban, menghidupkan bulan Sya'ban. Bahkan para ulama mengatakan, kalau kita mampu menghidupkan bulan Sya'ban, maka dengan menghidupkannya, bukan tidak mungkin Allah memberikan kemuliaan 2 bulan mulia itu kepada kita. Jadi seolah-olah kita mendapatkan 3 bulan mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ibu-ibu, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, selanjutnya kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Bahkan 1 bulan yang khusus spesial untuk umat Islam yang mampu mengalahkan 4 bulan haram yang sudah sejak Nabi Adam, yang sudah Allah ciptakan langit dan bumi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad ada 1 bulan yang lebih dahsyat dari itu semua, yaitu bulan suci Ramadan. Dan kalau seandainya kemudian kita telisik, kita telusuri, kita gali berbagai literasi tentang Ramadan, ternyata Ramadan ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi kita 1 kata. Apa itu? Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah itu apa? Pengampunan. Allahu Akbar. Pengampunan. Kalau seandainya kemudian kita boleh meminta kepada Allah hanya 2 hal, atau sebut saja begini, kalau seandainya kita hanya meminta kepada Allah 1 hal, dan 1 hal itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah. Sebab orang masuk surga terbebas dari api neraka itu bukan dengan amal solehnya, bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan zakatnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang kalau kita mendengar rahmat itu kurang begitu menarik. Padahal rahmat adalah segalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan ada ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an maka dengarkan, ragepkeun, perhatoskeun. La'allakum turhamun, ujungnya itu agar kalian mendapat rahmat. Duh, rasa-rasanya kurang begitu deg gitu ke sini ya. Apa itu rahmat gitu ya? Padahal rahmat itu adalah kunci segala-galanya. Dan rahmat Allah yang terbesar, sekali lagi. Dan rahmat Allah yang terbesar, rahmat Allah yang paling puncak,
itu adalah pengampunannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan Ramadan itu dengan pengampunan. Bayangkan, ibadah-ibadah dahsyat dan hebat. Kalau dibicara tentang inti daripada ibadah Ramadan, dua. Inti ibadah Ramadan, kalau disimpulkan dari semua ibadah yang banyak, intinya cuma dua. Satu, puasa di siang hari. Yang kedua, qiyam di malam hari. Itu saja inti ibadah Ramadan. Puasa di siang hari, qiyam di malam hari. Dalilnya sahih Bukhari Muslim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kesananya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, itu diampuni dosa-dosa yang lalu. Itu qoma, qiyam. Kalau soma itu puasa, ya kita sudah tahu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu waktunya puasa. Dan puasa itu mungkin secara lahiriah menahan makan, menahan minum, lapar dan dahaga. Secara lahiriah. Tapi secara batiniah jauh lebih luas daripada sekedar menahan lapar dan dahaga. Kemudian malam harinya qiyam. Apa itu qiyam? Qiyam itu bahasa qoma, ya, atau bahasa kum dalam istilah bahasa fi'il amarnya. Fi'il madinya qoma, fi'il mudhari'nya yaqumu, bahasa fi'il amarnya kum. Itu diliterasikan dalam Quran, ya. Di antaranya di Quran surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Itu qoma yaqumu qiyaman itu berasal dari kata yang artinya berdiri. Ya. Itu artinya apa? Artinya sholat sebetulnya. Sholat qiyamul Ramadan itu sholat apa? Ya sholat sunnah yang diselenggarakan di malam hari di bulan Ramadan. Itu. Karena bahasanya qiyam, qoma, ya memang harus panjang berdirinya. Nah, di sini bukan hanya urusan sholat, karena dalam sholat pasti baca Quran. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita melihat Imam Syafi'i menghatamkan Quran selama Ramadan 60 kali, ya, selama Ramadan 60 kali Imam Syafi'i menghatamkan Quran. Artinya, satu hari 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali hataman, itu Imam Syafi'i. Dan kalau ditanya, beliau baca Qurannya kapan? Nah, bagaimana? Beliau mengatakan wa kulluha fis shalah. Semua bacaan Quran beliau itu dalam sholat. Jadi berarti memang ngaji Qurannya memang dalam sholat. Gitu. Ya. Kebanyakan kita memang tadarus itu di luar sholat. Ya, kenapa? Karena kebanyakan kita nggak hafal Quran. Sehingga kalau seandainya qiyamul lail susah. Ya. Nah, maka paling tidak kita perbanyak sholatnya. Ya. Nah, kalau seandainya sholat sunat itu kata para ulama boleh baca mushaf. Ya. Boleh sambil baca mushaf. Nah, seperti itu. Jadi memang dua inti ibadahnya, soma dan qoma. Dan ibadah ini betul-betul menghantarkan kepada pengampunan. Dua-duanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada momen-momen yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat inginkan kita mengoptimalkan qiyam, ya, yaitu momen Ashrul Awakhir. Ashrul Awakhir itu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan Lailatul Qadar, ya, di 10 hari terakhir ini. Dan ternyata motivasi Lailatul Qadar juga sama dalilnya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ujung-ujungnya pengampunan. Ujung-ujungnya pengampunan. Nah, gitu. Kemudian juga ada orang yang memang, ya, ingin memperbanyak Ramadan ini dengan berbagai aktivitas, sedekahnya iya, berbuat baiknya iya, bersosialnya iya, gitu. Ingin banyak gitu kebaikan-kebaikan di siang dan malam hari. Ya, ya tentu juga Allah janjikan dengan pengampunan. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 3 orang yang celaka, ya. 1, orang yang tinggal bersama ibunya
Tapi dengan tinggalnya dia bersama ibunya tidak membuatnya masuk surga. Celaka. Kata Rasul, amin. Kemudian yang kedua, celaka orang yang memasuki Ramadan, tapi saat dia memasuki bulan Ramadan, lalu keluar dari sana, dia tidak mendapatkan pengampunan. Celaka, kata malaikat Jibril, Rasul katakan amin. Dan yang ketiga, celaka orang yang apabila disebutkan namaku, tapi kemudian ia tidak bersolawat kepadaku. Ya, nah Rasul mengatakan amin. Nah ini jadi celaka itu 3 kecelakaan, artinya sangat rugilah orang masuk Ramadan tidak mendapatkan pengampunan. Karena memang yang dijanjikan dari Ramadan ini adalah pengampunan. Jadi kalau tidak dapat pengampunan, rugi. Nah, dan sekali lagi, pengampunan adalah hal yang paling tinggi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia saat seseorang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, orang sudah meninggal dunia, sudah terbujur kaku, kan doanya Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, kan gitu. Ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Cuma itu. Ya, kita mendoakan orang tua juga, ya. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya. Nah, ini yang paling penting, ya, adalah kita mendapatkan rahmat Allah, dan puncak dari rahmat Allah itu adalah pengampunan. Nah, bagaimana agar kemudian Ramadan ini bisa benar-benar menghantarkan kita kepada pengampunan? Jadi intinya hampir banyak literasi tentang ibadah-ibadah Ramadan, baik ibadah siang hari, ibadah malam hari, ibadah mengoptimalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, ujung-ujungnya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebut dengan maghfirah. Nah, sekarang bagaimana? Apa kata kuncinya agar Ramadan yang akan kita masuki ini bisa menghantarkan kita kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah mungkin sekitar 5 menit lagi, ya. Mohon maaf di kelamaan. Nah, agar menghantarkan kepada pengampunan Allah, maka kata kuncinya cuma 2. 1, imanan. Yang kedua, ihtisaban. Agar semua amal Ramadan kita itu bisa menghantarkan kepada pengampunan Allah, landasannya 1, imanan. Apa maksudnya imanan? Nanti kita bahas satu-satu. Apa maksudnya imanan? Imanan itu landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang berpuasa bukan karena iman, tapi karena memang saya kuat, saya mampu. Yang lain puasa, saya ikut puasa. Kalau yang lain puasa, saya enggak, tengsin dong. Nah, bisa jadi begitu. Tapi ada orang-orang yang ketika berpuasa itu taste-nya, rasanya memang ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Ya, contoh tahajud, ya. Contoh tahajud. Coba bayangin, dalam sebuah hadis Hudzaifah ibnul Yaman, ini dalam dalam Riyadhus Shalihin juga ada, Sahih Bukhari. Dalam Riyadhus Shalihin juga ada. Hudzaifah ibnul Yaman suatu ketika beliau bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Kemudian Rasul membaca surah Al-Baqarah. Bayangin tahajud Rasul baca surah Al-Baqarah. Ini surah yang paling panjang. Andaikan kemudian ya kita bermakmum di belakang Rasul baca Al-Baqarah, waktu 2 juz setengah, meureun geus can ge acan geus pening gitu. Ternyata sahabat Rasul Hudzaifah juga berkata dalam hatinya, la'allahu yalka'u indal mi'ah. Mudah-mudahan Rasul ruku pada ayat yang ke-100. Mungkin bahasa bebasnya, masa Al-Baqarah mau dihabisin gitu. Tetapi ternyata Rasul terus membaca sampai lewat ayat yang ke-100. Lalu kemudian beliau bergumam lagi dalam hatinya, la'allahu yalka'u biha. Mudah-mudahan beres Al-Baqarah rukulah begitu. Tapi ternyata beres Al-Baqarah enggak ruku, masuk ke surah Ali Imran, masuk ke surah An-Nisa. Gitu. Nah, kalau dilihat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa berapa? Hampir 6 juz itu. Hampir 6 juz. Nggak nyampe 6 juz, tapi hampir 6 juz. Ya, sederhananya begini. Kalau seandainya kita baca 1 juz sekali duduk nih ibu-ibu yang suka tadarusan, kira-kira butuh waktu berapa menit? 1 juz. Ya, diperkirakan mungkin dengan cepatnya saja 30 menit. Cepatnya itu. Ya, anggaplah cepatnya. 30 menit dikali 6. Berarti 3 jam Rasul berdiri.
Bukan hanya berdirinya, summa raka'a, kata Hudzaifah, Rasul ruku. Apa yang terjadi? Fa'atala ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Rasul memanjangkan rukunya selama berdirinya. Bayangin, rukunya selama berdirinya. Nah, Masya Allah, kalau kita kayak potong cangkeng begitunya. Kemudian i'tidal juga sama. Kemudian sujud, fa'atala sujudahu nahwan min qiyam. Sujudnya selama berdiri. Bayangin, begitu dahsyat, luar biasa. Tetapi Hudzaifah menceritakan ketika Rasul sampai kepada ayat-ayat surga, beliau menangis meminta surga. Ketika sampai kepada ayat-ayat neraka, beliau berhenti menangis berlindung dari api neraka. Penuh dengan jiwa, penuh dengan rasa. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyaksikan Rasul sholat hampir sepanjang malam sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Siti Aisyah menghampirinya, kemudian berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai seperti ini? Sampai kakimu bengkak-bengkak, engkau habiskan sepanjang malam bercucuran air mata. Bukankah Allah telah menjanjikan surga untukmu, pembebasan api neraka kepadamu, mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang? Kenapa engkau beribadah sampai seperti ini? Jawaban Rasul, ala uhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Allahu Akbar. Ternyata itu energinya. Ada Allah di sini. Kalau sudah ada Allah, maka ibadah itu nikmat. Waktu begitu lama tidak terasa. Kenapa? Ada Allah. Kita puasa ada Allahnya enggak. Kadang-kadang kita puasa nungguin buka aja, tidak pernah merasakan kenikmatan detik demi detiknya, menit demi menitnya, bahwa kita sedang taat kepada Allah. Ada lapar, alhamdulillah, ini lapar, saya sedang berpuasa, mujahadah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, imanan itu di dalam hati kita harus ada Allahnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah wahtisaban. Wahtisaban itu dari kata hasibayahsibu, kata dasarnya ihtasabayahtasibu wahtisaban. Artinya apa? Hitung-hitungan. Apa maksudnya hitung-hitungan? Betul-betul menghitung satu demi satu. Okay. Jadi begini, Imam Nawawi dalam syarah hadis Arba'in menyebutkan, amal-amalan itu ada 5. Ada yang lipat gandanya cuma 1 kali lipat, ada yang 10 kali lipat, ada yang 70 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, dan ada yang tak terhingga lipatannya. Yang 1 kali lipat, cuma 2 amal, kata Imam Nawawi. 1, yang berniat melaksanakan kebaikan, tidak melaksanakannya. Yang kedua, yang berniat melaksanakan keburukan, gagal atau tidak jadi melakukannya. Itu dapat 1 pahala. Kemudian yang 10 kali lipat, orang yang berniat melakukan kebaikan, lalu melaksanakannya, itu dapat 10 kali lipat. Yang 70 kali lipat, orang yang melaksanakan kebaikan, orang yang berniat melaksanakan dan mengoptimalkan kualitasnya. Ihsan kualitasnya, itu 70 kali lipat. Yang 700 kali lipat cuma 1, jihad fisabilillah. Makanya jihad mah pahalanya kan luar biasa. 700 kali lipat. Dan 1 lagi yang tak terhingga, itu juga cuma 1. Apa? Puasa. Puasa itu pahalanya bisa sampai tak terhingga, melampaui pahala jihad fisabilillah. Tapi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Orang yang betul-betul menghitung satu demi satunya. Bagaimana sih contohnya wahtisaban? Wahtisaban mah contohnya begini, kita lagi nggak punya duit, harus bayar 1 juta. Eta meneangan 1 jutanya, dina dompet di korehan, tapi kan di tongeng-tongengkeun, keluar 5.000 misalkan gitu. Kemudian masuk ke lemari, diangkat baju, dicari. Saya suka nyimpen uang, barangkali ada di sini. Keluar 10.000. Dina celengan, wah dikumpul-kumpulkeun tah eta. 5.000, 10.000, numpikeun ka 1 juta misalkan. Bingah luar biasa. Eta ihtisaban. Hal yang kecil kita kumpulkan sedikit demi sedikit sampai mencapai 1 angka tertentu. Nah, orang yang berpuasanya ihtisaban betul-betul
betul. Puasa saya harus bagus. Bisa tilawah sedikit. Ada waktu sebentar juga tilawah. Ada kesempatan sedikit juga istighfar. Kalau ada nganggur sedikit diisi. Untuk apa? Untuk memenuhi kualitas. Ihtisaban begitu. Hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ihtisaban akan momen sedikit juga bermakna. Kesempatan sedikit juga bermakna. Penting. Kalau orang sudah imanan, sudah ihtisaban, udah ujungnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhir Ramadan ya, kita budaya orang Indonesia selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Apa itu maksudnya? Al aidun itu orang yang kembali. Artinya apa? Kembali suci. Kembali suci artinya apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengampunan itu doa yang pertama. Wal faizin. Faiz itu apa? Faiz itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faizin itu orang yang sukses, masuk surga, bebas neraka. Itu intinya. Pengampunan Allah modalnya, ujung-ujungnya bebas neraka, masuk surga. Itu hadiah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengisi Ramadan dengan lebih baik. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, hatur nuhun. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah disampaikan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat mungkin ya. Mangga kalau ada tanya jawab. Oh ya, dan juga untuk ada sesi tanya jawab ya. Boleh ya Bunda yang ingin bertanya, boleh di raise your hand ya di itunya. Oh, ada tuh. Ada di chat room, Pak, dari bundanya Kakak Al. Ya. Nih. Coba dibacakan aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya terkait puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya mentirakati anak dengan berpuasa di hari lahir anak? Terima kasih. Oke. Mentirakati ya, betul. Jadi begini, bahasa tirakat ini sepertinya bahasa orang dulu begitu. Tapi sebetulnya tirakat itu berasal dari kata thariqah dalam bahasa Arab. Thariqah itu adalah sebuah jalan. Bagaimana mengikhtiarkan sebuah ikhtiar langit atau ikhtiar batin agar anak menjadi anak yang soleh. Nah sebetulnya ya, ikhtiar batin ini justru menurut saya jauh lebih penting dari sekedar ikhtiar lahir. Kenapa? Karena hakikat yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling penting, yang paling utama, betul, itu adalah ikhtiar batin. Atau mungkin kita menggunakannya dengan istilah tirakat. Bagaimana kalau kemudian kita mentirakati anak biar jadi anak soleh? Salah satunya dengan puasa, itu bagus. Sekali lagi, puasa sunnah bisa dilakukan kapanpun selama tidak memasuki hari yang diharamkan, itu satu. Yang kedua, selama tidak memasuki hari yang dimakruhkan. Bagaimana hari lahir anak? Bagusnya hari lahir itu bukan tanggal, tapi hari. Ya, maksudnya begini, anak itu lahir di hari apa? Puasain aja. Nggak apa-apa, boleh. Kenapa kita melakukan itu? Karena Rasulullah SAW sendiri di hari lahirnya beliau berpuasa dan mensunahkan kita berpuasa. Ya, artinya kita pun bisa berpuasa di hari lahir anak kita begitu. Nah, kalau seandainya hari lahirnya hari Jumat seperti apa?
kalau lahirnya hari Jumat, baiknya satukan dengan satu hari sebelumnya. Ibu puasa hari Kamis dan Jumat. Atau kalau Kamisnya berhalangan puasa, maka puasalah hari Sabtunya. Nah, ini puasa bagus. Nah, selain puasa, juga tirakat untuk anak, salah satunya adalah dengan sholat. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat itu sebagai penolong kita. Jadi kalau seandainya kita ingin anak soleh misalkan, ya, sebelum sholat, ya, nah, di tahajud nih ya, pertama sholat taubat, ya, kemudian yang kedua sholat hajat. Nah, kemudian hajat tuh khusus, ya. Makanya saya sering mengatakan kalau ibu ya punya anak 5, ya harus sholat hajatnya 5 hiji-hiji gitunya. Nah, sebelum kemudian sholat, sebutkan nama anak yang pertama, ya Fulanah binti Fulan, ya Allah solehkan, ya Allah lembutkan hatinya gitu ya. Kemudian sudah berdoa, kita mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allahu Akbar. Ini pernah dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik itu punya tetangga yang suka mabuk-mabukan tiap malam dan suka main musik. Main musik, kebayang malam hari itu mengganggu tetangga. Tidak bisa tidur, tidak bisa qiyamul lail, juga terganggu begitu. Sampai istri Imam Malik ini berkeluh kesah gitu kepada sahabat suaminya. Ini tetangga kita nih gimana? Dicarek malah nyarekan lebih tarik gitunya. Nah, sampai kemudian pada akhirnya ya sudah, kita doakan. Nah, Imam Malik tuh berdoa, ya Allah berikan hidayah kepadanya, berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah sehingga dia berhenti dari keburukan-keburukannya. Kemudian diakhiri dengan kata begini sebelum salat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Takbir, Allahu Akbar. Nah, ternyata apa yang terjadi, dia rutin lakukan itu. Suatu ketika dia punya permasalahan hukum sampai di penjara, ya. Nah, di penjara ini istrinya, ya, itu minta tolong kepada Imam Malik sebagai tetangganya. Minta tolong Tuan kan orang terhormat, ya. Kemudian siapa yang tidak kenal Tuan, tolong bantu saya di penjara. Menanya di polisi, kemudian di polsek. Sampai kemudian pada akhirnya ya Imam Malik datang menjadi penjamin dan penolong beliau, ya. Nah, laki-laki ini, ya, heran sama Imam Malik itu. Herannya, Tuhan itu orang yang setiap malam saya ganggu. Setiap malam yang suka paling kebisingan dengan suara saya. Orang yang yang ketika istri Tuhan menegur saya malah balik marah gitu. Ya. Tapi ketika saya mendapatkan kesulitan adalah orang yang pertama menjenguk saya, orang yang pertama membantu dan menolong saya adalah Tuhan. Subhanallah. Kemudian kenapa Tuhan lakukan itu? Beliau katakan kita ini tetangga. Kata Allah, kita harus sama-sama saling bantu. Tetangga yang baik adalah mereka yang berbuat baik kepada tetangganya. Tapi Masya Allah, semenjak itu orang ini bertaubat dan menjadi orang soleh. Dan itu adalah buah daripada doa beliau kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi selain puasa, ya, kemudian juga bisa dengan sholat. Bisa juga dengan sedekah, ya. Ada banyak kitab, salah satunya adalah syarah dari I'anatul Talibin yang menjelaskan sedekah untuk anak yang pada akhirnya Masya Allah berbuah anak itu yang tadinya mendapatkan azab kubur, kemudian Allah rahmati sampai kemudian ia mendapatkan pengampunan Allah gara-gara sedekah dari ibunya. Nah, jadi hal-hal seperti itu adalah bentuk tirakat dalam bahasa kita. Itu artinya adalah sebuah ikhtiar batiniyah, jalur langit agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tentu itu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nih, Pak Ustadz ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau bayar fidyah syaratnya harus apa saja? Kalau sakit-sakit biasa, apa boleh tidak puasa dibayar fidyah? Terima kasih Pak Ustadz. Fidyah itu adalah mereka yang tidak mampu melakukan puasa, ya. Jadi begini, ada dua hal yang bayar fidyah. Satu, orang yang sudah sakitnya menahun, apakah karena ketuaan dan sebagainya. Kenapa bahasanya tua? Karena begini,
orang yang sudah tua itu ketika sakit tidak mampu puasa, otomatis kan nggak mampu qada. Kenapa logikanya? Karena makin ke depan tuanya makin bertambah, sehingga papaknya atau ketidakmampuannya makin bertambah, akan kemungkinan sulit untuk mengqada puasa. Maka orang-orang seperti ini bayar fidyah. Atau orang-orang yang mungkin masih muda tetapi sakitnya diistilahkan sakit yang menahun atau sakit yang tidak mungkin sembuh begitu. Ya, mungkin ada di masyarakat kita misalkan stroke, lumpuh dan sebagainya yang pada akhirnya sulitlah untuk bisa sembuh menurut hitungan basyariah, walaupun hanya Allah yang menyembuhkan. Nah, yang seperti ini dibayarkan fidyahnya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka yang hamil atau menyusui, ya. Tapi itu khawatirnya bukan kepada dirinya. Kalau khawatir kepada dirinya berarti hitungannya sakit, berarti cukup qada. Tapi kalau khawatirnya kepada anaknya, kata Imam Asy-Syafi'i, orang hamil atau menyusui dia boleh berbuka karena khawatir kepada bayinya, tapi selain qada dia juga harus bayar fidyah begitu. Nah, jadi fidyah itu untuk dua. Satu, mereka yang orang yang sakit menahun atau karena tua ataupun sakitnya menahun. Yang kedua, karena orang hamil atau menyusui yang kekhawatirannya bukan kepada dirinya tapi kepada anaknya, bayar fidyah. Nah, bayar fidyahnya itu berapa? Bayar fidyah itu tiap daerah bisa berbeda-beda. Kalau menurut literasi hadis itu 1 mud 1 hari. Itu 1 hidangan makanan lengkap, bagus dan baik yang seperti dia makan 1 hari. Nah, di Baznas pusat itu sudah menetapkan sekitar 50.000 1 hari. Ya, tetapi ya mungkin tiap daerah berbeda dan tiap orang kebiasaannya berbeda. Kalau saya sih makan rata-rata mungkin kualitas makan saya hanya sekitar 25.000 1 kali makan, ya mungkin segitu. Ya, jadi tidak bisa diratakan. Tapi lihat saja keputusan Baznas wilayah masing-masing, mereka sudah menakar dan mengukur kira-kira nilai fidyah yang tepat buat kita berapa. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Bagi ayah bunda, barangkali masih ada yang ingin ya. Boleh dari saya Pak Indra ya. Boleh. Jadi Ustadz Punten, ini sangat menarik menyusul dari pertanyaan bundanya Kakak Al dari Bunda Anggi. Jadi tentang mentirakati anak. Hatur nuhun, di pagi hari ini saya sangat terbuka dengan istilah tersebut karena jangan-jangan literasi saya juga masih terbatas. Jadi sampai hari ini ketika saya mendengar istilah tirakat itu seolah-olah bahasa itu adalah kearifan lokal karena mungkin biasa digunakan oleh orang Sunda, orang Jawa, begitu ya. Jadi kearifan lokal itu bahasa lainnya apa ya? Etnografi, jadi keetnikan gitu ya, ke etnografi itu ya kearifan lokal. Saya memandangnya itu teh kearifan lokal. Jadi ternyata jelas ya gitu. Secara istilah juga dari agama kita. Secara keseluruhan, insya Allah akhirnya paham begitu bab mentirakati ini bahwa saya juga termasuk yang setuju ketepatan si sulung ini yang hari ini kelas 3 SMA mungkin sudah 1 tahun berjalan. Saum Senin Kamis nate mayeng sudah istiqomah gitu. Jadi kan saya juga jadi isin begitu ya. Pun hari ini Sya'ban full dari kemarin apa itu ya yang di Ayamul Bid sampai hari ini tuh masih full dan mungkin nanti sampai jelang pienjingan saum begitu. Hanya barangkali ini mah curhat aja, curhat harian. Jadi ketepatan suka ada forum, apakah itu dengan sesama kepala sekolah kah dan lain sebagainya, biasanya ibu-ibu gitu. Sok terangan, Tah Bumiarti mah pasti nuju saum. Kadang ada salah satu ketidaknyamanan ketika ada yang komentar begini, nuju aya maksad naon atuh gitu, dalam hati nu matak ibadah ge, saya teh banyak hajat gitu. Nah, kadang bagaimana saya bisa menetralisir, kadang ada perasaan tidak nyaman karena mungkin terhubung dengan otak saya bahwa tirakat itu seolah-olah
ya itu tadi istilah kearifan lokal yang seolah-olah karena ada maksud tertentu. Itu sih Tad, ini mah curcol aja, dan terima kasih untuk pencerahannya. Nuhun. Kalau sedikit komentar lah Bu Mia, Masya Allah. Memang ayah bahasa di orang mah itu puasa atau muasaan. Gitu. Nah gitu, itu kadang ayat terawas natar gitu. Saya manda menuju ibadah gitu. Kadang sensitif, tapi harusnya tidak perlu sensitif. Betul. Dan sebetulnya mau puasa dan muasaan dua-duanya baik. Karena bagaimanapun di dalam Islam ada namanya doa itu langsung. Ya, artinya ketika kita memohon kepada Allah tuh langsung, ya Allah nyuhunkeun rezeki, ya Allah nyuhunkeun anak misalkan. Itu minta langsung. Bagus. Ud'uni astajib lakum. Tapi ada cara berdoa itu dengan cara wasilah, Bu. Makanya Allah katakan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah menuju Allah itu al-wasilah. Nah, di antara wasilah yang dicontohkan Rasul, yang diajarkan Rasul, disyariatkan dalam agama kita adalah wasilah dengan amal soleh. Nah, jadi kalau seandainya, kan hadisnya sahih kan, Sahih Bukhari ya, yang 3 orang masuk gua, tiba-tiba tertutup pintu kan. Nah, itu artinya dia berdoa diwasilahkan dengan amal soleh. Nah, dan kita ya pun sama, bisa sholat kita dijadikan wasilah doa kita, bisa puasa kita wasilah doa kita, sedekah kita wasilah doa kita. Jadi itu sebuah kebaikan tentu, dan semua mintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, dan tentu juga jadi pahala insya Allah. Masya Allah, terima kasih Bu Mia. Ya, penuh Ustaz. Ya, mungkin dari Ayah Bunda barangkali masih ada yang ingin dipertanyakan. Upin nanya ke Aida di chat room. Kalau yang ada boleh langsung di ketik di room ya Bunda. Ya. Cekap Rupin nama ya Pak. Oh. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz atas sampaiannya, Ayah Bunda yang sudah bertanya. Ya Ustadz mohon izin barangkali berkenan untuk memimpin berdoa seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim waradallahu an sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا الله يا Tuhan kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Kami tengadahkan tangan-tangan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh nista, sungguh celaka diri kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami hidayah, inayah, dan taufik-Mu. Bimbing kami, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kenikmatan dalam ibadah-ibadah kami, kenikmatan dalam ruku dan sujud kami, kenikmatan dalam doa dan munajat kami, kenikmatan dalam zikir dan tilawah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Engkau adalah zat yang kami tuju, yang kami harap, yang kami inginkan ya Rabb. Dan jangan biarkan hati kami terpesona oleh apapun selain-Mu ya Rabb.
Jangan biarkan mata kami terbelalak oleh apapun selain Engkau ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, tancapkan keimanan dalam dada-dada kami. Istiqomahkan kami di dalam Islam. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Rabb. Kuatkan kami untuk terus meningkatkan ibadah-ibadah kami di bulan ini. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Berikan hidayah, inayah, dan taufik agar kami bisa menggapai pengampunan-Mu di bulan suci ini ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang menenteramkan hati kami ya Rabb. Keluarga yang Engkau pertemukan di dunia ini dan kelak Engkau himpun kembali di surga-Mu ya Rabb. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang tumbuh dalam taat kepada-Mu, anak-anak yang mencintai-Mu dan mencintai kami ya Rabbana. Anak-anak yang akan meneruskan perjuangan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami terbatas untuk mendidik mereka. Terbatas ilmu, terbatas pengawasan, terbatas pengetahuan. Tapi Engkau ya Rabbana, Engkau yang menggenggam setiap hati dan jiwa ya Rabb. Solehkan anak-anak kami ya Rabb. Solehkan istri dan anak-anak kami ya Rabb. Lembutkan hati-hati mereka ya Rabbana. Tundukkan mereka kepada Islam ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, komitmenkan mereka dengan kewajiban-kewajiban ya Rabb. Jauhkan mereka dari melaksanakan yang diharamkan oleh-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami rezeki yang halal lagi barakah, rezeki yang semakin kami mendekatkan diri kepada-Mu ya Rabb. Rezeki yang semakin dekat kami dengan-Mu ya Rabbana. Bukan rezeki yang menghempaskan kami dari ketaatan. Bukan rezeki yang menjauhkan kami dari amar ma'ruf nahi munkar. Bukan rezeki yang menjauhkan kami dari masjid ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mengabulkan doa-doa kami. Kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم وارض اللهم عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Hatur nuhun, terima kasih sadayana hapunten samudaya kalepatan sareng kakilanganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berakhir, mungkin ada beberapa, yaitu sertifikat dan juga kita akan mengadakan foto bersama. Boleh ya Bunda untuk di on cam kan, karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Makma boleh dibantu ya.
Atau Pak Akmal? Oh, siap. Dihitung ya. Terima kasih Pak Akmal. Ya. Mungkin dengan berakhirnya untuk berdoa dan juga foto bersama, maka berakhir pula acara kajian sambutan Ramadan 1446 Hijriah. Terima kasih banyak kepada Ayah Bunda atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak kepada Ananda yang telah menyempatkan hadir juga. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.